Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita diskusi membahas tuntas tentang waris. Siapa saja yang dapat waris, siapa saja yang berhak. Hari ini kita diskusi dengan Bapak Tua Alpa Uluh Harahap SHMH CIL CLA, Direktur Law Firm Tosa & Partner di Lampung Tengah, dikenal dengan pengacara kampung. Hari ini akan dibahas tuntas semua. Siapa sih yang berhak menerima waris? Oke, Bang Alpa, langsung ke beberapa pertanyaan. Kebetulan ada yang WA saya, ada yang inbox. Pak, bagaimana? Tolong jelaskan, si pewaris kalau dia bukan anak kandung dapat atau tidak, Pak? Monggo, silakan, Pak. Nah, ini seru banget ya ini diskusinya. Ini saya lihat sebelumnya Bang Tony, saya lihat Bang Tony Sastra Jaya SHMH ini udah sangat sering sekali mengupload seputar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum yang keseharian dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini menarik ya diskusinya, masalah waris. Memang sebahagian di masyarakat kita banyak yang dalam prakteknya sering mengangkat anak ya, mengangkat anak, bahkan mengangkat anaknya ini dari bayi masih merah, kemudian dibuatkan aktenya. Jadi sebelum kita masuk kepada apakah seorang anak angkat ini berhak mendapatkan warisan atau tidak, kita kaji dulu, kita tinjau dulu apa yang disebut dengan ahli waris. Nah, ahli waris ini adalah orang yang yang ketika dia hidup ada seorang pewaris, ada seorang anggota keluarganya yang meninggal dunia, baik itu anak ataupun ayah ataupun ibu. Oke. Nah, artinya kelompok-kelompok waris ini itu bisa terdiri dari, kalau dia hubungan saudara itu ayah kalau ibunya meninggal, ibu kalau ayah meninggal, anak kalau ayah atau ibunya meninggal, ayah dan ibu kalau anaknya meninggal. Oke. Nah, karena kan kadang-kadang juga ada anak yang meninggalkan harta, gitu. Dia belum menikah, gitu kan, belum menikah, meninggalkan harta, kemana warisannya? Kata ayah ibunya. Nah, kelompok waris ini ketika umpamanya seorang ayah meninggalkan seorang ibu, seorang istri dan anak-anak, saudara sekandung, paman, itu semua akan terhalang. Artinya pewaris utamanya itu adalah anak atau ibunya. Kalau bapaknya meninggal, kalau ayah meninggal, kalau ibunya meninggal, sebaliknya gitu. Sebaliknya seperti itu. Jadi kelompok waris ini sudah ditentukan ini berdasarkan syariat hukum Islam yang diadopsi kepada hukum positif kita, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Nah, jadi dan kemudian apabila disebutkan apakah seorang anak angkat bisa dikatakan berhak menerima waris, dapat menerima waris, sudah jelas tidak. Karena dari pengertiannya tadi, yang berhak menerima waris itu, ahli waris itu adalah kelompoknya tadi yang kita sebutkan sebelumnya. Begitu juga sebaliknya kalau anak angkat ini meninggal, dia punya harta, orang tuanya juga tidak dapat waris ya, Pak? Tidak dapat waris, karena tidak ada nasab yang tersambung, tidak ada hubungan keperdataan. Oke. Nah, bagaimana caranya harta warisan yang ditinggalkan ini agar dapat bagian kepada umpamanya, karena ini orang tua yang membesarkannya dulu umpamanya kan, sampai akhirnya dia sukses, tapi dia duluan meninggal. Bisa melalui hibah, bisa melalui wasiat, yang diwasiatkan, bisa melalui hadiah sebelum dia meninggal gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya anak kandung nih, Pak ya, anak kandungnya pindah agama? Karena kita tadi kan kita mendengar ini kan bicara tentang waris mengacu kepada agama. Dia orang tuanya Islam, dia dilahirkan Islam, terus dia pindah agama, apakah dia masih dapat waris atau tidak, Pak? Nah, kalau itu kita
bahas dua versi ya. Pertama kita bahas dulu masalah hukum agama mengenai ketentuan di dalam Al-Quran dan hadis dan hukum positif. Nah, di beberapa mazhab yang saya lihat memang ketika seseorang ayah atau ibu atau anak gitu yang ada hubungan saudara baik ke atas ataupun ke samping, ketika dia murtad atau pindah agama, maka terputuslah kepadanya keperdataan itu atau waris tadi. Dia sama sekali tidak akan bisa dapat. Dan itu sudah banyak kita buktikan, termasuk saya sebagai praktek sudah pernah juga membuktikan itu di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Oke. Begitu dia. Penetapan waris sendiri, Pak. Penetapan waris itu apa langsung kita klaim, oh saya anaknya, saya keluarganya. Itu apakah ada upaya hukum supaya si A, si B, si C itu sebagai mendapat ditetapkan sebagai pewaris? Ya, betul sekali tuh, Pak Dewan. Jadi untuk menetapkan seseorang ini termasuk sebagai ahli waris, itu dahulunya memang diatur bisa saja melalui dengan penetapan keterangan kelurahan, keterangan waris di kelurahan. Namun sekarang berkembang karena permasalahan semakin kompleks, banyak instansi dalam hal untuk mengurus waris, contoh mau mengeluarkan uang dari deposit bank gitu, wajib memenuhi syarat memiliki penetapan waris dari Pengadilan Agama. Bentuknya permohonan waris, kemudian nanti majelis hakim tunggal ya, dia akan menetapkan siapa yang menjadi ahli waris gitu. Nah ini kan bicara harta, seandainya orang tuanya meninggal, Pak, orangnya meninggal, hutang, apakah itu dapat diwariskan? Hutang kan, karena selama ini kan orang bicara waris tentang harta, benda dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang tuanya, bapaknya meninggalkan hutang, orang yang ingin nagih hutang itu ke siapa? Apakah waris juga mendapatkan waris hutang, Pak? Menurut Bapak? Betul. Jadi masalah hutang ataupun piutang, harta peninggalan ataupun hutang yang ditinggalkan, ini kan sebetulnya semuanya mempunyai konsekuensi, baik di hukum di negara kita di dunia ataupun di akhirat. Nah, keterkaitan tadi hutang yang seperti Pak Dewan sebutkan tadi, memang apabila seseorang meninggal, orang ayah meninggal, kita meninggalkan hutang, gitu kan? Memang sering kita dengar di masyarakat pasti disebutkan apabila yang meninggal ini mempunyai hutang, boleh diapakan ke ahli warisnya gitu. Ada keluarga yang mengaku menunggu sampai 3 hari atau 1 minggu gitu. Nah, tuntutan tanggung jawabnya sesungguhnya itu secara formil di dunia tidak ada yang mengikat. Artinya itu hanya kewajiban kita merasa kalau hutang ini tidak dibayar, sang mayit, jenazah ini mayit di alam kubur nanti akan sempit dan sebagainya. Itu kan kepercayaan kita. Namun begini, di dalam hutang piutang, contoh kayak di bank, terkadang itu hutang itu diwariskan. Artinya ketika hutang si debitur ini meninggal dunia, ada klausul yang mengatur hutang ini diwariskan kepada ahli warisnya dan ditandatangani. Baru fasilitas pinjaman itu kami cairkan. Nah, itulah yang mungkin yang bisa dituntut langsung, artinya harus dipertanggungjawabkan untuk dibayar gitu loh. Selain itu hampir tidak ada. Ada lagi permasalahan di masyarakat itu, banyak juga anak merasa dia waris, tapi bapaknya itu belum meninggal. Ibunya meninggal karena dia merasa anak, ini rumah warisnya ke saya, Pak. Ini rumah saya juga punya hak. Dia menuntut supaya rumah ini dapat dijual karena dia merasa punya hak. Menurut Bapak bagaimana itu seorang anak itu, Pak? Ya, jadi sebelum kita masuk kepada diskusi apakah seseorang anak bisa menuntut harta warisan ketika ayah atau ibunya belum meninggal dunia, kembali lagi kepada pengertian waris tersebut, Pak Dewan. Karena harta waris yang dimaksud dengan harta warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Artinya orangnya harus meninggal dunia dulu. Kalau belum, itu tidak bisa sama sekali untuk dilakukan pembagian. Dan apabila itu tetap dipaksakan, suatu hari nanti anak-anak yang lain itu akan bisa menggugat.
Ya, ada potensi pelanggaran hukum juga ya. Akan ada potensi pelanggaran Oke. hukum sengketa. Terakhir Pak Paul Warahap, ada anak dia itu di luar nikah. Di luar nikah artinya tidak terdaftar di, kalau ke akte kelahiran itu kan kalau dia di luar nikah orang tuanya bapaknya tidak ada. Nah sekarang pertanyaannya, anak yang di luar nikah itu dapat atau tidak menurut Pak Alfa? Nah, ini seru sekali nih, karena ini udah beberapa kali ada penyesuaian ya, termasuk setelah diuji juga di Mahkamah Konstitusi. Kalau nggak salah saya itu putusannya nomor 46 tahun 2010 kemarin, karena ada satu kasus, ada seorang anak biologis, anak yang lahir di luar perkawinan, dia menuntut warisan kepada ahli waris yang lain. Lalu kemudian pengadilan agama memutus dia tidak berhak. Akhirnya dia uji materi nih undang-undang tersebut. Lalu kemudian keluarlah putusan itu. Nah, jadi di situ saya lihat gini, anak di luar nikah seperti yang tadi masuk oleh Pak Dewan itu dibagi dari 3 kelompok. Pertama, anak yang lahir atas pernikahan yang sah. Yang kedua, anak yang lahir di luar perkawinan, dalam artian seperti nikah siri atau nikah hamil. Dia hamil, awalnya mereka umpamanya melakukan perbuatan zina terus hamil, tapi saat itu juga ayah biologisnya menikahinya secara sah. Nah, baru ada kemudian yang disebut dengan anak zina. Anak zina ini adalah anak yang memang tidak ada hubungan perkawinan sama sekali. Nah, jadi terkait itu apabila kita tadi mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tersebut, memang jelas di situ disebutkan anak biologis pun selama dia bisa membuktikan, di zaman sekarang kan sudah canggih, sudah ada tes DNA, forensik dan sebagainya. Selama dia bisa membuktikan bahwa dia adalah anak biologis daripada seorang yang meninggal, atau sebelum meninggal si pewaris ini sudah mengakui bahwa ini adalah anak biologisnya dan dibuktikan dengan alat bukti yang lainnya, itu dia bisa mendapatkan harta warisan. Begitu. Oke. Itu tadi. Sepertinya sudah banyak kita minta pendapat hukum, bincang-bincang dengan Direktur Tosa and Partner yang beralamat kantor di Yukum Pak ya, Yukum Bandar Jaya. Samping Syariah Mandiri. Di samping Syariah Mandiri. Apabila saudara-saudara yang suka menonton YouTube Tony Sastrajaya ada kendala, ada masalah atau apapun permasalahan, bisa di bawah, bisa komen, bisa WA, bisa tanya langsung. Kita akan memberi pendapat hukum. Kami berharap Lampung Tengah menjadikan hukum sebagai panglima. Jadi kalau masyarakat Lampung Tengah memandang hukum ini panglima, masyarakat Lampung Tengah akan lebih berhati-hati, akan tidak minimal mengurangi perbuatan yang menurut kita tindak pidananya lebih berpotensi. Itu aja mungkin. Saya Tony Sastrajaya SHMH CIL dan Bapak Tua Alfa Uluharap SHMH CIL Direktur Laufum Tosa and Partner di Lampung Tengah, atau biasa kita panggil pengacara kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.